tidak mungkin air susu tidak keluar kalau selalu dikasihin ke bayinya. Terus ada lagi katanya masalahnya kenapa tidak keluar ada dengan cara yang menyusuinya tidak benar. Nanti juga ada videonya. Tidak ada alasan, Bu, saya mau kerja, saya mau kerja, tidak ada alasan. Sekarang ini udah banyak cara, yaitu dengan cara iya, kalau ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang anak pertama ini yang masih baru-baru masih ini gimana ya nanti pas melahirkan atau bagaimana ya cara urusnya seperti apa ya? Mohon didengarkan karena ini sangat penting dan bermanfaat untuk ibu semuanya. Kepada Teh Aing dipersilahkan. Neng Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini ibu-ibu yang akan kita sharing sama-sama yang tentang 1000 HPK. Ada yang tahu 1000 HPK apa, Bu? 1000 HPK? Ini kebanyakan hamilnya anak keberapa ya? Anak kedua, anak ketiga, ya. Ada yang hamil anak pertama? Ada, banyak nggak? Anak pertama, mana lagi? Yang hamil anak pertama, 2, ada lagi? 2 berarti ya, berarti yang lainnya udah pada ahli ya, udah pada tahu, udah pada berpengalaman. Nah, ini bisa dibaca. Apa 1000 HPK itu? 1000 HPK merupakan singkatan dari 1000 hari pertama kehidupan. Periode 1000 hari ini dapat diartikan sebagai 270 hari selama kehamilan ditambah 730 hari pada kehidupan pertama bayi dilahirkan. Nah, sejak konsepsi sampai anak usia 2 tahun. Nah, jadi 1000 HPK itu dari pertama kali ibu dinyatakan positif hamil sampai anaknya usia 2 tahun. Itu biasanya kita katakan dengan low period atau periode emas. Nah, periode emas. Lanjut Teh. Nah, ini continuum of care atau perawatan yang berkelanjutan, mulai dari konsepsi, kemudian terjadinya kehamilan, setelah kehamilan bersalin, setelah bersalin balik anaknya tumbuh menjadi balita, ya. Lanjut Neng, lanjut aja. Next. Nah ini kurang lebih gambaran janin yang ada di dalam rahim ibu ya. Next. Nah ini pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi. Yang pertama, persiapan sebelum hamil, pelayanan pasangan usia subur dan wanita usia subur. Kemudian masa kehamilan. Nah, masa kehamilan ini sangat penting ya. Sebelum masa kehamilan kan kita ada persiapan kehamilan. Kemudian masa kehamilan. Yang pertama ada pemeriksaan kehamilan atau antenatal care. Salah satunya ini yang sedang dilaksanakan, yaitu pemeriksaan lab. Ya, sekarang ibu hamil wajib diperiksa labnya kan ya. Atau apalagi yang 3 itu triple eliminasi, HB, EDS itu wajib ya. Kemudian pembelian tablet tambah darah. Suka pada minum tablet tambah darah nggak ibunya? Minum. Ada yang dilewat-lewat nggak? Ada. Kenapa? Kalau dilewat-lewat kenapa Teh? Mual. Minumnya kapan? Kehamilannya umurnya berapa bulan? Jalan 3 bulan. Kemudian pemberian imunisasi TT, tetanus, toxoid, udah diimunisasi semua? Udah. Kemudian konseling persiapan persalinan, penanggulangan kecacingan pada ibu hamil. Nah, ini nanti lanjut aja ya. Setelah masa kehamilan, kemudian ibu mengalami persalinan dan masa nifas. Setelah itu, di situ kemudian tumbuh menjadi balita. Lanjut nih.
Mama Dion si Mae, kan diperiksa Itu semai. mana? Itu tadi yuk. Nah ini 1000 hari pertama kehidupan adalah masa sejak anak dalam kandungan hingga 2 tahun. Ini ibu dari Payun. Kehamilan itu terjadi 270 hari atau kalau kata ibu-ibu di sini berapa bulan? 9 bulan. Nah, di sini bayi berkembang dan mengambil seluruh nutrisi dari ibunya. Jadi bayi itu apa yang dimakan sama ibunya itu yang akan didapatkan oleh bayi. Tadi kan udah dijelaskan ada ya. Mama tadi bilang juga kenapa kita harus maksain makan, terus minum vitamin buat apa coba? Untuk pertumbuhan bayinya. Karena apa kalau sudah lewat dari 2 tahun Bu, itu udah kelewat, udah percuma. Kalau ibu-ibu pengen anaknya cerdas, pengen anak-anaknya tumbuh dengan sehat, tidak terjadi gangguan gizi, terjadi masalah-masalah gizi dari sejak hamil sampai usia 2 tahun ini, betul-betul harus benar diperhatikan, ya. Sampai usia berapa? Sampai anaknya usia berapa tadi? 2 tahun. Kalau posisi kalau di sekolahnya punya. Nah, ini bagaimana agar kebutuhan gizi 1000 HPK terpenuhi dengan baik? Ada yang tahu? Ada yang tahu gimana coba biar terpenuhi dengan baik gizi anak-anaknya? Ada yang tahu nggak? Nah ini untuk ibu hamil, makannya jangan samain kayak sebelumnya. Sekarang makannya harus 2 porsi. Ibu hamil makan lebih banyak, ya. Ibu hamil makan lebih banyak. Kemudian ikuti kelas ibu hamil. Ada kan di sini kelas ibu hamil ya. Nah, setelah itu, setelah bayinya lahir, lakukan IMD. IMD itu apa? IMD ada yang tahu ibu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak IMD apa? Inisiasi menyusu dini, bukan menyusui, menyusu dini. Jadi nanti si bayinya yang mencari punting ibunya sendiri setelah lahir. Nah, setelah IMD lakukan berikan bayinya ASI eksklusif. ASI eksklusif tahu apa? ASI eksklusif ini yang anak kedua sama anak yang ketiga, anak pertamanya dikasih ASI eksklusif enggak? Dikasih sampai berapa bulan? Sampai berapa bulan? 2 tahun. Tapi ASI eksklusifnya sampai berapa bulan? 6 bulan. Dikasih makanan boleh sebelum 6 bulan? Enggak. Dikasih madu boleh sebelum 6 bulan? Udah pada pintar semua ini, Bang. Next. Nah, tadi kan sudah hamil ya, masa kehamilan benar-benar diperhatikan nutrisinya, kemudian pemeriksaan kehamilannya ya. Setelah itu, setelah melahirkan, bayinya diapain tadi? Di IMD. Setelah IMD lanjutkan ASI eksklusif. ASI eksklusif nih. Nah, ASI eksklusif adalah pemberian ASI dari ibu untuk bayi sampai usia 6 bulan tanpa pemberian makanan tambahan apapun, ya. Tanpa pemberian makanan apapun ya. Kalau dikasih pisang dinamain ASI eksklusif enggak? Enggak. Nah, pemberian ASI eksklusif bisa langsung ataupun tidak langsung. Maksudnya yang langsung gimana? Kalau pemberian ASI secara langsung itu seperti apa? Diberikan langsung dari payudara ibu, langsung dinenenin, atau bahasa kerennya direct breastfeeding. Bahasa kerennya direct breastfeeding atau menyusui secara langsung.
Bisa juga kalau ibunya bekerja, misalkan tapi saya tetap pengen ngasih ASI, bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Dipompa, dipumping, sekarang mah gampang ya, banyak. Ada alat buat ngasih ASI-nya juga ada, buat tempat ASI-nya ada. Nanti ASI-nya bisa disimpan di kulkas, bisa disimpan di kulkas, itu ketahanannya berbeda-beda. Kalau misalnya disimpan di freezer, ketahanannya bisa sampai 6 bulan. Ya. Nah, ini manfaat pemberian ASI. Yang pertama untuk bayi dulu. Untuk bayi yang pertama, ASI meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Benar nggak? Kerasa nggak kalau yang ASI eksklusif sama yang nggak ASI eksklusif bayinya jarang sakit? Udah kerasa sendiri manfaatnya, berarti nanti anak kedua juga harus ASI ya Bu ya. Yang kedua, ASI sebagai nutrisi yang seimbang. Kemudian ASI meningkatkan jalinan kasih sayang, mengupayakan pertumbuhan yang baik. Kenapa meningkatkan jalinan kasih sayang? Karena dia benar-benar skin to skin sama ibunya ya, kulit ketemu kulit. Terus untuk ibunya, manfaat pemberian ASI untuk ibunya bukan cuma untuk bayi, untuk ibu juga ada manfaatnya. Yang pertama, mencegah perdarahan setelah persalinan, kemudian mengurangi resiko anemia, mengurangi resiko kanker ovarium dan kanker payudara. Jadi jangan takut kalau untuk menyusui eksklusif ya Bu ya. Jangan takut nanti takut rayu. Kemudian yang keempat, memperkuat ikatan ibu dan bayi, mempercepat kembali ke berat badan semula. Metode kontrasepsi sementara. Mengapa harus ASI eksklusif? ASI eksklusif membuat bayi berkembang dengan baik, khususnya pada 6 bulan pertama. Biasanya kalau yang pemberian ASI-nya itu betul-betul, bayi yang ASI eksklusif itu naiknya bakalan lebih cepat, benar nggak Bu? Benar ya, asal memberikan ASI-nya betul-betul ya. Ingat, nutrisi saat ibu menyusui juga harus diperhatikan ya. Samain sama waktu ibu lagi hamil kalau ibu lagi menyusui. Terus kalau memberikan ASI, jangan sebelah kiri udah baru sebentar nanti pindah ke sebelah kanan. ASI itu kan ada 2 komponennya, tapi kandungannya semuanya sama. Cuman ada ASI yang pertama keluar itu biasanya warnanya apa Bu? ASI yang pertama warnanya apa? Terus kalau pas menyusui keluar ASI yang pertamanya warnanya apa? Bening kan? Nah nanti di akhir-akhir baru warnanya putih. Itu kalau yang bening itu biasanya dinamainya formil. Formil itu ASI yang pertama. Tapi kandungannya sebenarnya sama aja, mau yang pertama atau yang kedua itu sama aja. Cuman biasanya kalau yang terakhir itu lebih banyak lemaknya. Jadi harus benar-benar dikasihin sampai habis dulu sebelah kiri payudaranya benar-benar kosong, baru pindah ke yang kanan. Jangan baru yang kiri belum selesai udah pindah ke yang kanan ya. Jadi dia belum dapat milknya itu, si lemaknya yang bikin bayi gemuk. Biasanya gitu ya. Nah ini faktor penghambat pemberian ASI. Yang pertama, kurangnya pengetahuan ibu terhadap keunggulan ASI. Ini udah pada tahu semua ya. Mau pada ngasih ASI eksklusif gak nih? Iya Pak, apa iya kok iya lemas banget. Mau ngasih ASI eksklusif gak? Ya. Nanti kita ada sertifikat lulus ASI Bu. Nanti tinggal bilang ke kadernya ya, ke kader, Oma, nanti di puskesmas ada sertifikat lulus ASI. Kalau misalkan di sini ibu-ibunya ada yang bayinya lulus ASI 3 bulan sampai 6 bulan, pertama 3 bulan dulu kita ada, nanti kita kasih sertifikatnya, tinggal bilang ke Bu Kader ya. Nanti Bu Kader yang nyampaikan ke bidan desa. Nanti sama saya dikasih lewat bidan desa ya. Tulis nama anaknya dengan jelas, nanti dikasih sertifikat. Itu lulus 3 bulan sampai lulus 6 bulan ASI eksklusif ya, nanti dikasih ya. Siapa tahu anaknya mau ikut lomba balita sehat kan, itu butuh sertifikat gitu. Nah terus kurangnya persiapan fisik dan psikologis ibu, kurangnya dukungan dari keluarga. Kalau di sini keluarga semua mendukung kan ya.
kurangnya dukungan pelayanan kesehatan, kurangnya dukungan lingkungan. Nah, sama ada promosi susu formula. Nah, ini teknik menyusui yang benar. Kan kadang suka ada ibu, tapi saya asinya gak keluar katanya gitu. Gimana itu? Kalau asinya gak keluar gimana ya? Ditanya dulu ibunya menyusuinya udah sering belum? Menyusuinya udah sering belum? Kalau ASI itu sistemnya supply and demand, Bu. Jadi kayak ibaratnya gini. Kita punya pabrik ya. Kita punya pabrik baju deh ya. Ibaratin si ASI itu baju ya. Ya, udah kebayang belum? Kita punya pabrik baju. Pabrik baju kita laku banget nih. Laku banget pabrik baju kita tuh. Baru bikin, udah keluar. Baru bikin, udah kejual habis. Nah, jadi langkah kita gimana nih? Nyetok yang banyak kan? Dia mau terus bikin lagi kan? Nah, begitu juga dengan ASI. Kalau ASI semakin sering disusui sama bayinya, yang ada di otak itu, hipotalamus itu merangsang memerintahkan hormon supaya terus memproduksi ASI. Gitu. Oh nih, ASI-nya udah disedot lagi sama bayinya, dia produksi lagi. ASI-nya udah kosong lagi, dia produksi lagi. Itu makanya kenapa harus menyusui sampai benar-benar payudaranya kosong. Semakin sering kosong, semakin sering dia buat produksi lagi, gitu ya. Jadi tolong diperhatikan kalau misalkan ASI-nya nggak keluar, benar enggak cara menyusuinya? Terus udah sering belum menyusuinya, gitu ya. Nah ini teknik menyusui yang benar yang pertama, posisi ibunya. Duduk dengan posisi yang nyaman kalau pengen duduk ya. Terus gunakan bantal untuk mengganjal bayi agar jarak bayi tidak terlalu jauh dari payudara. Itu kan ada sekarang ya. Bantal menyusui itu ada. Kalau enggak pakai bantal yang biasa juga boleh, gini nggak apa-apa. Kemudian memasukkan puting. Bila menyusukan mulai dengan payudara kanan, sanggahlah payudara kanan ibu dengan keempat jari di bawahnya. Nah, sentuhlah mulut bayi dengan puting susu. Tunggu sampai bayi membuka mulut selebar-lebarnya. Puting susu secepat ke dalam mulut sampai daerah berwarna hitam. Si puting susunya itu harus benar-benar masuk areola yang hitam-hitam, bukan di pentilnya aja. Ya, kalau di pentilnya aja itu bakalan sakit. Tapi kalau sampai yang hitam, yang areola, namanya areola, yang hitam-hitam bulat itu nggak akan sakit. Ada kalau darah AB. Apa gitu? Terus ini yang keempat, melepaskan hisapan bayi. Setelah selesai menyusukan bayi selama 10 menit, lepaskan hisapan bayi dengan cara masukkan jari kelingking ibu. Tapi sebaiknya biarkan dia lepas dengan sendirinya ya. Terus setelah menyusui, setelah disusui, jangan lupa untuk bayinya disedawakan. Nanti ada videonya. Lanjut Kak. Dan kesianan. Telat ngangkat. Kedengeran nggak ini videonya? Mau minum, tak dulu. Mama enggak? Enggak. Enggak ya. Stunting tidak sama dengan kerdil, walaupun sama-sama berperawakan
pendek. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak pada anak yang disebabkan karena kekurangan gizi dalam waktu lama. Kalau kecil, BBLR kecil, tumbuh kembangnya jadi terhambat, nggak bisa ngejar berat badan normal. Jadi nantinya anaknya tingginya tidak sesuai usia anak yang lainnya, ya. Termasuk karena asupan tidak cukup, nah itu, dan meningkatnya kebutuhan gizi karena infeksi berulang serta kurangnya stimulasi. Stunting ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya. Makanya stunting itu dilihatnya tinggi badan per usia. Balita statik dapat diketahui dari hasil plotting pengumpulan. Nanti ini dulu pindah. Sama Haji sebelah sini. Slide Haji sebelah sini. Tinggal begini aja kalau Haji. Oh iya. Apakah bilang lama bilang berapa ya? Pemberian susu ya. Oke, berapa dulu? Bumil sehat, yes gitu. Video. Mulai, Ade. Cuma tangan kemana? Nanti aku bilang Bumil sehat. Yes. Itu aja ya. Oke. Tangan apa? Ibu hamilnya lebih banyak, gak apa-apa foto bersama ya. Ini di lapangan aja. Oh, belakangan lagi, nanti foto bersama lagi katanya. Apa tanganku? Bumil sehat. Yes. Dulu kali ya, Nak. Dua kali ya, Bu. Heboh. Yes. Diulang apa? Ini dicoba dulu. Bumil sehat. Yes. Bumil sehat. Yes. Banyak kan harusnya. Tante jangan dulu pulang ya dulu. Banyak kan? Bentar lagi kasihin dulu. Kalian dulu. Siapa yang kadang kasihin ke Ibu Min? Ayo. Apa yang apa? Ini ya. Apa ini? Kayak Iwi. Belum. Ini mau udah ya. Siapa lagi sih yang bantu pulang ke Oke, belum siapa? Saya semua silakan berdiri di foto bersama ya, Neng ya. Ini Bu Hami ada yang di depan lagi duduk lagi. Nah, ada ini Lagi hamil. Biar hamil. Mau? Semua enggak? Desya di samping. Ayo. Ini yang pinggir-pinggir ini rapat. Susunya lebar.
Susunan 2 kelihatan susu. Ah, hitung 1 2 3. Apa-apa, Kak? 1, 2, 3. Bebas. Ah, video ah. Bebas. Video dulu ah. Oh, video. Video dulu. Kiara sehat ceria gitu ya. 1, 2, 3. Bumil Kiara sehat ceria. Yes. Sehat ceria. Yes. Ayo. Belum fokus. Siap? Siap. Yuk, next. Ayo 1 2 3 1, 2, 3. Bumil